Alright guys, welcome back to my channel di cuman 10 menit ya guys ya. Di video kali ini saya akan mengulas alur cerita film yang berjudul Apa yang diinginkan sekretaris baik ya guys ya. Kira-kira apa ya guys ya? Oke, nggak usah banyak bacot, kita langsung aja ke alur cerita filmnya guys ya. Let's go. Oke guys, sebelum memulai alur cerita filmnya guys, aku mohon tolong support channel ini ya guys ya, supaya bisa berkembang ya guys ya. Oke, kita langsung saja ke alur cerita filmnya guys. Di awal film kita diperlihatkan dua orang laki-laki yang sedang bekerja. Kita panggil aja dengan sebutan nama Udin dan Komar ya guys ya. Scene terus berlanjut. Di sini kita diperlihatkan dengan kedatangan seorang gadis yang cantik dan seksi ya guys ya. Wanita ini yang bernama Jiwon. Di sini dia akan dilantik sebagai sekretaris baru, ganti sekretaris lamanya. Sekretaris lamanya ini sedang bunting dan akan melahirkan. Di sini Jiwon bertemu dengan Udin dan si Komar, lalu menyapanya. Udin dan si Komar langsung bergairah karena melihat bodi seksinya Jiwon. Singkat saja, Jiwon lalu diperkenalkan dengan atasannya yang bernama Pak El. Lalu, sekretaris lamanya mengajarkan Jiwon apa saja yang harus dikerjakan di sini. Tak lama kemudian datanglah Pak El dengan menatap si Jiwon dengan tatapan yang sange. Duh, ini mau ngapain ini? Pas mau pulang, Jiwon tak sengaja menjatuhkan berkasnya. Lalu bertemu dengan Pak El. Pak El mengatakan ke Jiwon agar berhati-hati kalau sedang berjalan. Keesokan paginya, Jiwon sudah mulai bekerja dengan rajin dan giat. Dan dia juga membereskan berkas-berkas yang berantakan di mejanya. Lalu mengelap mejanya sampai kinclong. Tak lupa pula Jiwon bikinin kopi manja buat Pak El. Dan tidak sengaja Jiwon malah menumpahkan kopinya ke teman kerjanya sampai teman kerjanya pun kotor. Dan teman Jiwon yang tadi lalu membersihkan celananya. Dan temannya Jiwon ini malah senyum-senyum karena dia mendapatkan rezeki nomplok. Tak lama kemudian Jiwon memberikan kopinya ke Pak El. Dan di sini Pak El memuji Jiwon karena kopinya yang sangat enak. Di keesokan harinya Jiwon dan Pak El dan Udin dan Marco sedang melakukan meeting. Sehabis meeting, Udin dan Marco pergi ke atas gedung untuk sebat dulu dan membicarakan bodinya si Jiwon yang aduhai sekali. Setelah pulang jam kantor, si Udin dan si Marco berpamitan ke Jiwon untuk pulang dulu. Dan di sini Jiwon masih mengerjakan pekerjaannya yang belum selesai. Singkatnya, Udin dan Marco yang sudah pulang, lalu Jiwon yang sudah selesai pekerjaannya bertemu Pak El untuk meminta izin untuk pulang. Singkat saja, di sini diperlihatkan Jiwon dan Udin dan Marco yang sudah akrab dan mereka sedang membicarakan pekerjaannya masing-masing. Tak lama kemudian datanglah Pak El dan mengajak mereka semua untuk abok-abok ecom setelah pulang kantor. Setelah sampainya di bar, lalu mereka bersenang-senang dan mabok ecom dan nyebat santuy. Tak lama kemudian Jiwon berpamit pulang karena ada barangnya yang ketinggalan. Dan di sini diperlihatkan Pak El sangat tidak senang saat Jiwon pulang. Lalu Pak El pergi dari bar itu dan mengejar si Jiwon. Singkatnya, ternyata Pak El mengantar si Jiwon pulang ke rumahnya. Tidak diduga manapun, di sini Pak El mengatakan kalau ia menyukai si Jiwon. Setelah Pak El mengatakan ceritanya ke Jiwon, lalu Jiwon mengajak Pak El untuk duduk dulu di rumahnya. Setelah masuk ke rumahnya Jiwon, Pak El melihat foto Jiwon dengan seorang laki-laki. Lalu Jiwon menawarkan air untuk Pak El. Di sini diperlihatkan Pak El pulang dari rumahnya Jiwon karena Pak El sangat kecewa karena melihat Jiwon dengan pria lain. Tak lama kemudian Pak El balik lagi ke rumahnya si Jiwon dan melihat Jiwon. Di sini Jiwon menggoda Pak El. Lalu terjadilah praktek biologi cu. Esokan paginya kita diperlihatkan si Jiwon yang sedang bekerja tiba-tiba ditelepon Pak El untuk ke ruangannya. Setibanya di ruangannya, tiba-tiba si Pak El ini mengajak si Jiwon untuk bermantap-mantap lagi cu. Sat nih film. Lagi asiknya bermantap-mantap, tiba-tiba ternyata si Udin itu melihat aksi mereka berdua cu.
Scene terus berlanjut. Di sini diperlihatkan si Udin dan si Marco yang sedang menyebat santuy di atas, dan mereka sedang ngomongin si Jiwon yang bermantap-mantap dengan Pak El. Seperti biasa, si Udin dan si Marco sebelum pulang menemui si Jiwon untuk pulang bersama. Tetapi si Jiwon masih bekerja. Lalu si Udin dan si Marco pulang duluan dan meninggalkan si Jiwon yang sedang bekerja. Di sini diperlihatkan si Udin yang gak jadi pulang, lalu menemui si Jiwon kembali, cu. Pas si Udin menemui si Jiwon, si Udin ini merasa kaget yang dilihatnya. Ternyata si Jiwon sedang bermantap-mantap dengan Pak El lagi, cu. Scene terus berlanjut. Di sini Udin ngajak si Marco untuk ketemuan. Lalu si Udin menceritakan apa yang dilihatnya tentang si Jiwon ke si Marco. Keesokan paginya, Pak El memanggil si Marco untuk ke ruangannya. Lalu Pak El menanyain pekerjaannya, udah selesai apa belum. Tak diduga manapun, ternyata ada si Jiwon di kolong meja, sedang menyantap burungnya Pak El. Di sini diperlihatkan Pak El yang mau pergi untuk menemui pelanggannya. Dan di sini Jiwon menyemangati Pak El. Di sini diperlihatkan si Jiwon yang sedang mengeprint dokumen. Tiba-tiba si Udin datang. Mumpung Pak El lagi pergi, tak diduga manapun si Udin mengajak si Jiwon untuk bermantap-mantap, cu. Sat nih film. Dimanapun dan kapanpun tetap bercocok tanam. Masuk emang. Scene terus berlanjut. Di sini Jiwon meminta bantuan ke si Udin untuk mengerjakan laporannya. Tak lama kemudian mereka pun bermantap-mantap lagi, cu. Masuk. Di sini diperlihatkan si Udin sangat girang karena sudah menjebol gawangnya si Jiwon. Keesokan harinya di sini diperlihatkan Pak El mengadakan rapat penting. Dan Pak El mengatakan kalau proyeknya sedang mengalami kerugian yang besar. Setelah habis proyeknya mengalami kerugian besar, di sini Pak El mengatakan kalau proyeknya harus dimulai dengan yang baru. Keesokan harinya di sini diperlihatkan Pak El yang ke ruangannya si Jiwon. Ternyata si Jiwon tidak ada di ruangannya. Pak El pun panik dan mencari si Jiwon kemana-mana, tetapi tidak menemuinya. Tak lama kemudian Pak El menelpon si Jiwon untuk ketemuan di bar. Setelah sampainya di bar, si Jiwon mengatakan alasannya kenapa ia bekerja di proyeknya Pak El. Ternyata si Jiwon ini adalah penyebab kerugian besar yang dialami proyeknya Pak El. Karena si Jiwon ini disuruh seseorang untuk menghancurkan proyeknya Pak El. Dan di sini Pak El sangat kecewa terhadap si Jiwon. Sebenarnya si Jiwon tidak ingin melakukannya, tapi ia melakukannya karena dipaksa. Di sini Jiwon meminta maaf ke Pak El. Lalu Jiwon pergi dari bar itu. Ternyata dalang dari semua itu adalah oleh si Marco dan orang misterius itu. Lalu film pun tamat, seluruh. Yang diambil dari kesimpulan film ini adalah jangan terlalu percaya seseorang yang baru dikenal, walaupun muka seseorang itu terlihat baik. Oke lur, cukup sampai di sini videonya ya lur ya. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa kalian like dan subscribe channel ini agar saya bisa semangat lagi untuk review alur cerita film lagi ya lur ya. Oke lur, kalau kalian punya saran buat gua film apa saja yang harus saya review, kalian tulis aja komentar di bawah ini ya lur ya. Oke, bye bye.